Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan yang patut kita syukuri, wajib bahkan bagi kita untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita, khususnya pada kesempatan hari ini, untuk bersimpuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semua, membimbing kita istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Amin. Amin. Dan salawat serta salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beliau cintai, dari istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat tiba. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi hingga kita bertemu dengan beliau kelak di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ibu-ibu Puri Gading, apa kabar semuanya? Banyak perubahan ini ya. Agak bingung tadi masuk saya lewat mana nih Pak. Masya Allah. Baik, sudah kita akan lanjutkan pembahasan ya, selanjutnya terkait dengan fikih muamalah yang seharusnya diampu oleh guru kami Ustaz Dr. Herwandi Tarmidi hafizahullah ta'ala, namun karena berhalangan hadir, izinkan kami untuk membersamai jamaah semuanya untuk membahas fikih muamalah yang kaitannya dengan pemahaman berkaitan dengan adanya hibah, hadiah, dan riswah. Fenomena terakhir yang ana dapat kabarnya, ada netizen yang minta dikembalikan donasi, itu ya. Ada netizen yang minta dikembalikan donasi yang pernah dia berikan. Kalau kita perhatikan, kadang masyarakat tidak memperhatikan yang namanya hal-hal demikian. Padahal pertanyaannya jamaah, boleh nggak sih donasi ditarik kembali? Bu, boleh nggak sih donasi ditarik kembali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi'u fi qai'ihi. Seseorang yang meminta kembali donasinya, hibahnya, pemberiannya, maaf kata Nabi, seperti anjing yang muntah kemudian ia menjilatnya kembali. Ini maaf yang berbicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pemilik lisan yang senantiasa bersih, senantiasa baik di dalam tutur katanya. Tapi betul lah, ternyata banyak sekali hadis yang berkenaan dengan
hal tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan itu sebagai permisalan yang sangat buruk. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Oh, ternyata ada hadis Nabi yang berkaitan dengan tidak bolehnya menarik kembali donasi yang diberikan. Ya, fenomena yang lainnya, sebagian masyarakat, ya, ada yang asal menerima hadiah begitu saja. Kalau diucapkan ini hadiah, ini hibah, ini pemberian, seakan-akan semua itu baik-baik saja. Ya, padahal ada beberapa redaksi hadis yang perlu kita perhatikan. Ternyata di sana tidak setiap hadiah itu boleh diterima. Ya, contohnya gratifikasi, hadiah yang diberikan oleh seseorang untuk menyuap seorang pejabat, hakim misalnya, atau yang berada pada posisi jabatan pemerintahan. Boleh nggak Bu ngasih hadiah? Ya, kalimatnya hadiah, tapi ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik batu, yaitu suap. Dan negeri kita alhamdulillah sadar akan hal ini, tidak boleh adanya suap. Ya, bahkan saya kurang tahu betul tidak kalau ada pejabat begitu yang mengadakan resepsi, misalnya pesta pernikahan, itu pejabat lain tidak boleh memberikan hadiah lebih dari hanya 1 juta. Betul Pak? Kalau mau lebih harus lapor dulu. Betul ya Pak? Nah, kenapa? Karena bisa jadi ajang pencucian uang, ajang untuk menyuap, ya, walaupun dengan istilah apa? Hadiah. Istilahnya tanda cinta, tali kasih, salam tempel. Banyak banget itu ya. Nah, ternyata itu masuknya riswah, masuknya suap, yang mana Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan suap serta orang yang menerimanya. Terlebih lagi fil hukmi, dalam permasalahan keputusan hukum. Ya, ada seorang hakim misalnya diberikan hadiah, tiba-tiba ada mobil Pak di rumah, tolong diterima, gitu ya. Kedudukannya sebagai seorang hakim. Iya, apa itu? Kok tiba-tiba ada mobil? Ya nggak apa-apa, itu sebagai bentuk tanda apa, penghormatan kita pada bapak, gitu ya. Padahal saudaranya sedang berperkara di bawah hakim tersebut, gitu ya. Jangankan hakim, ya, guru saja itu harus hati-hati kita ngasihnya. Ya, guru di sekolah, wali kelas, tiba-tiba kita kasih hadiah. Nah, titik perbedaannya tuh di mana sih? Ketika kita berbicara tentang Nabi kan memang menganjurkan untuk memberikan hadiah, bukan Ustaz? Iya betul. Nabi bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kok ini nggak boleh kita ngasih hadiah sama guru kelas, wali kelas saya, anak saya? Ada nggak sih pertanyaan seperti itu Bu? Ya?
Ini bagaimana titik permasalahannya? Maka disinilah urgensi kita memahami tentang titik perbedaan dari yang namanya hibah, hadiah, riswah, atau melebar dengan permasalahan yang lebih luas lagi. Ada istilah sedekah, ada istilah infak, ada istilah sodakoh, ada istilah wakaf, ada istilah wasiat, ada istilah atiyah, ada istilah ya nihlah. Itu istilah-istilah yang ada apa bedanya? Padahal kalau dilihat-lihat sama aja, ngasih. Kalau saya tanya apa bedanya sedekah sama hibah, Bu? Ayo, yang jawab dapat hadiah. Nah, ini ada aqua kosong nih. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Apa bedanya? Padahal sama-sama ngasih. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Istilah-istilah syariat di situ ada titik perbedaan yang kita pahami perlu dalam akad, ya. Nah, ini semua cakupannya dalam cakupan akad tabarru'at, akad donasi, akad sosial. Ya. Nah, ibu-ibu pengajian, jamaah majelis taklim itu seringkali mengadakan donasi-donasi tapi nggak pernah tahu fikihnya. Ya, tarik donasi tapi nggak mengerti tentang bagaimana tata pengelolaan donasi. Seperti tadi, ya, ada kasus di mana netizen minta kembali donasinya dibalikin. Ini kan satu hal yang perlu kita tanyakan. Para pengurus yayasan mengambil donasi itu ada fikihnya, ya. Bahkan lembaga terbesar begitu ya mengambil donasi dari umat ternyata korupsi, ngambil. Itu kan mencoreng, di mana rakyat Indonesia, netizen Indonesia itu sebenarnya punya niat baik yang bagus. Mereka semangat kalau diajak donasi, tapi karena kurang fikihnya, kurang pemahamannya terkait dengan akad-akad tersebut, akhirnya di lapangan banyak kejadian-kejadian yang secara kacamata fikih itu keliru. Gitu ya, Bu? Ibu udah ngantuk apa jangan-jangan? Ya? Nah, sekarang kita bahas apa perbedaannya, cara memahami perbedaan tersebut dengan kita paham definisi dari akad, terutama akad hibah. Apa sih hibah? Hibah itu secara syariat artinya tamlikul mal fi halil hayah bi ghairi iwadin ala wajhi tabarru'. Ya. Hibah itu memindahkan kepemilikan harta ketika kondisinya itu dalam kondisi masih hidup tanpa ada imbalan kompensasi apapun dalam rangka bertabarruk, dalam rangka berdonasi. Apa, Bu? Hibah itu apa? Pemindahan harta kepemilikan atau pemindahan kepemilikan harta ketika kondisinya orang tersebut masih hidup tanpa ada imbalan kompensasi apapun dalam rangka bertabarruk. Perhatikan tuh kalimat memindahkan kepemilikan harta ini mengeluarkan istilah fikih al-ariyah, mengeluarkan satu istilah yaitu al-ariyah, pinjaman. Antum minjem, anak kasih.
Ya, minjem motor, ya silahkan pakai. Itu donasi bukan? Minjemin motor donasi bukan? Bukan. Pemindah. Meminjamkan motor tidak memindahkan kepemilikan. Itu namanya ariyah. Akad apa, Bu? Akad ariyah, meminjamkan saja. Ya, amal soleh nggak? Baik nggak? Baik. Bentuk apa namanya, tabarruk juga. Ya, tapi tidak memindahkan kepemilikan, maka itu ariyah. Gitu ya. Ketika kondisinya masih hidup, ini mengeluarkan istilah wasiat. Wasiat tidak masuk kepada hibah. Kenapa? Karena wasiat itu berlakunya ketika orang itu meninggal. Ya, jadi wasiat itu donasi, tapi kaitannya kalau sudah meninggal, itu namanya wasiat. Ya. Lalu ada kalimat tadi apa? Tanpa ada imbalan kompensasi apapun. Ini perhatikan baik-baik. Maka hibah itu bukan transaksi. Kalau ada orang yang minta sesuatu dari apa yang diberikannya, maka itu bukan hibah. Itu bisa transaksi. Ya. Bisa jadi riswah, suap. Ya, ada orang tiba-tiba ngasih amplop sama bapak sama ibu. Ini Pak, tolong diterima hadiah dari saya, hibah. Tapi amplopnya itu ada foto dia bareng wakilnya, terus ada nomor 1, coblos ya, gitu. Itu apa, Bu? Hadiah bukan? Itu hadiah bukan? Itu bukan hadiah, itu riswah. Kenapa? Karena minta kompensasi. Minta apa? Minta kompensasi. Paham ya, Bu? Jadi dia minta, ada udang di balik batu. Ini tolong salam tempel. Ya, apa ini? Hadiah gitu. Ya, sedikit apa namanya, tanda cinta dari kami. Nah, itu bukan hibah, tapi apa? Bisa jadi riswah. Karena dia ingin ada sesuatu yang dia harapkan. Kalau hibah itu enggak ada apa namanya, keinginan apa-apa. Dia berdonasi saja tanpa ingin dapat imbalan apa-apa. Gitu ya. Kalau dari sisi akad sosial tadi, terakhir ada kalimat apa, Bu? Di definisi tadi, dalam rangka bertabarruk. Bertabarruk itu apa? Berdonasi. Dalam rangka tabarruk, berdonasi. Nah, itu bedanya hibah sama nafkah. Kalau nafkah itu bukan donasi, nafkah itu kewajiban. Ya, jadi kalau ada suami yang bilang, ini saya kasih kamu, itu hibah bukan, Bu? Tergantung. Kalau sudah terpenuhi nafkahnya, itu hibah. Tapi kalau belum terpenuhi nafkah, berarti itu nafkah wajib, bukan donasi, bukan. Bedanya nafkah infak tuh, kalau infak, nafkah itu wajib pada perkara yang apa? Yang wajib, seperti seorang suami yang menyerahkan hartanya kepada istri karena bentuk kewajiban suami untuk menafkahi. Apa bedanya nafkah dengan hibah? Nah, kalau nafkah itu
memang kewajiban si suami. Ini bukan hibah, bukan donasi, bukan. Jelas bedanya? Jadi ada hibah, ada nafkah, ya, ada riswah, ada hadiah. Kalau hadiah itu apa? Kalau hadiah itu pemberian karena ada unsur prestasi, ya, atau pemberian dari kalangan status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, itu hadiah. Atau sesuatu yang diberikan dalam tujuan untuk mengeratkan cinta kasih, itu namanya hadiah. Nah, hadiah itu sama dengan hibah, tidak boleh ada kompensasi apa-apa. Jadi bedanya hibah sama hadiah itu apa? Dari tujuan. Kalau sekedar memberikan saja, beri ini, maka itu hibah. Seperti Bapak menyediakan botol minum di situ, aqua botol, aqua gelas, itu hibah. Karena silahkan diambil, gitu kan? Tapi kalau hadiah itu biasanya, ya, kita sudah menyiapkannya, ya, bentuknya, kemudian itu untuk tujuan cinta kasih semakin erat, tali persaudaraan, kalau tali pernikahan dari suami ke istri, itu hadiah. Jelas bedanya, Bu? Sudah ada berapa istilah tadi kita sebutkan? Jadi biar jelas, ya, kadang bingung ini masuknya apa? Sedekah, hibah, wakaf ada lagi wakaf, ya. Itu semua punya unsur hukumnya masing-masing, maka kita perlu belajar. Nah, semuanya bisa bernilai sedekah, semuanya bisa bernilai sedekah. Sedekah itu umum. Hanya saja sedekah itu dikatakan sedekah karena unsur utamanya adalah lillahi ta'ala. Kalau unsur terbesar dia memberikan hartanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah sedekah. Bisa dibedakan? Saya ulangi, hibah itu pemberian tanpa ada minta kompensasi apa-apa, ya. Bedanya dengan hadiah, kalau hadiah itu karena ada tujuan untuk mengeratkan cinta kasih. Biasanya kalau hadiah itu dari strata sosial rendah ke atas, gitu ya. Kalau hibah enggak, dari atas ke bawah biasanya, atau ke yang sama, selevel. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi itu semua akad yang bernilai disunahkan. Sedekah sunnah, hadiah sunnah, menghibahkan sunnah, gitu ya. Dalam artian disyariatkan, ada dalilnya, ya. Dimana misalnya kalau seorang istri memberikan maharnya kepada suami, misalnya lagi bangkrut-bangkrutnya suami, si istri merelakan, ini mas tolong dijual saja mas kawinnya. Sedih banget ya, Masya Allah. Solehah tapi Insya Allah, ya. Nah, itu namanya apa, Bu? Namanya apa? Namanya apa? Hibah. Boleh hibah, ya, itu bernilai hibah karena, ya, itu diberikan istri kepada suami, hibah.
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika istri-istrimu memberikan secara kerelaan hatinya kepadamu, maka kata Allah, makanlah ya pemberian tersebut secara hani'an mari'ah, secara damai, tenang, karena memang direlakan oleh istrinya. Nah, ini ya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memberikan hadiah. Ya. Seperti tadi Nabi menyebutkan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dianjurkan. Gitu ya. Nah, cuma kita bicara tentang fikihnya sekarang. Jadi yang namanya hibah, hadiah, itu ada rukun. Rukunnya adalah si A, si B sebagai akidain, pelaku akad. Jadi hibah itu akad, bukan akad nikah saja. Hibah itu juga akad, di mana ada pihak yang memberikan, ada pihak yang menerima. Ya. Nah, ada syaratnya. Orang yang menghibahkan itu harus orang yang jaiz tasarruf, boleh untuk menghibah. Ya. Dia sebagai orang yang berakal, balik. Maka orang gila memberikan hartanya itu enggak sah. Anak kecil memberikan hartanya tidak sah. Karena hibah itu harus dari orang yang balik, yang mengerti konsekuensi hukum ketika hartanya diberikan. Gitu ya. Kemudian orang yang menerima, ya, atau pihak yang diserahkan padanya hibah, itu adalah orang yang memang berhak untuk memiliki, atau dalam istilah fikih ahlan lil milki. Dia orang atau sesuatu yang bisa memiliki. Artinya kalau menghibahkan sesuatu yang nggak bisa memiliki, nah itu nggak boleh. Seperti apa? Ada orang menghadiahkan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Bisa nggak memiliki? Enggak, itu bahkan kesyirikan. Ada orang menghadiahkan untuk malaikat misalnya. Bisa nggak malaikat memiliki? Enggak. Nah, itu syarat. Orang yang menerimanya atau pihak yang menerimanya harus ahlan lil milki. Seseorang yang bisa dikatakan memiliki, yaitu seorang yang masih hidup. Jadi kalau ada hadiah untuk mayit, ya, ini saya hadiahkan emas untuk kamu wahai mayit, bawa ke kuburan ini ya. Nah, itu salah. Ya. Dibawa, dikasih misalnya. Nah, itu bukan syariat Islam. Jadi ada syaratnya. Yang syarat terbanyak syarat di objek yang dihibahkan. Objek yang dihibahkan harus mubah manfaat. Mubah manfaat artinya halal manfaatnya. Bukan sesuatu yang haram. Tidak boleh kita menghibahkan khomer misalnya, menghadiahkan alat musik misalnya, menghadiahkan sesuatu yang haram seperti misalnya salib atau alat-alat perdukunan. Ya, maka itu terlarang. Tidak boleh untuk menghibahkan sesuatu yang tidak ada manfaat syar'inya, alias digunakan hanya untuk sesuatu yang bersifat maksiat. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang menghibahkan itu objek hibahnya itu milik si pemberinya, bukan milik orang lain. Ini syaratnya. Jadi kalau milik orang lain tidak boleh dihibahkan, ya.
Tidak boleh diberikan, didonasikan. Misalnya apa? Tanah milik negara dia turunkan, dia wariskan, dia hibahkan ke anak-anaknya, ke keluarganya. Boleh nggak? Nggak boleh, itu bukan milik dia. Itu terlarang. Jadi syaratnya harus dimiliki. Ya. Yang hibah itu boleh sesuatu yang sifatnya majhul, sesuatu yang sifatnya masih goror. Ya, kalau goror di dalam jual beli boleh nggak, Bu? Tidak boleh. Ya, tapi kalau goror dalam akad sosial boleh. Goror dalam akad sosial itu gimana? Seperti misalnya saya akan kasih kamu hadiah di dalam amplop ini, dalam kotak ini. Ya, boleh. Tapi nggak tahu dalam kotaknya itu isinya apa. Berarti masih goror. Tapi karena objeknya itu hadiah, maka boleh. Kenapa? Karena dalam objek tabaruat itu tidak ada kerugian. Kalaupun nilainya kecil misalnya. Tapi kalau jual beli, ini saya jual barang yang ada di kotak ini, kamu berani nggak harganya 200.000? Nah, nggak boleh, karena kita tidak tahu apa isi di dalam kotak tersebut. Ya, seperti misalnya mystery box. Ini siapa yang mau? Silahkan dibuka, harga hanya 10.000. Akhirnya pada beli. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Goror. Apa di dalam box tersebut? Nggak ketahuan. Itu goror. Tapi kalau hadiah, silahkan. Ada hadiah di dalam kotak ini, mystery box, hadiah. Ya, untuk pemenang yang paling cepat menjawab kuis. Boleh. Ya. Giveaway misalnya. Ada hadiah, saya sudah siapkan hadiah di dalam kotak ini. Ya, dia bikin penasaran begitu, silahkan. Siapa yang bisa menjawab, ya, dapat hadiah. Boleh. Tapi kalau bayar, walaupun bayarnya cuma 2.000, walaupun bayarnya cuma 1.000 perak, bayar SMS doang, bayar nggak boleh. Karena itu transaksi. Tapi kalau akadnya hanya sekedar hadiah, perlombaan, siapa yang paling cepat begitu, nah itu boleh. Walaupun hadiahnya belum ketahuan, walaupun hadiahnya masih goror. Paham ya, Bu? Jadi goror itu diperbolehkan dalam akad sosial. Berbeda kalau goror dalam akad komersil, itu diharamkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli goror, jual beli. Tapi kalau akadnya sosial, hibah, hadiah yang masih belum ketahuan, itu diperbolehkan. Ya. Ada sesuatu yang boleh untuk dihadiahkan, tapi tidak boleh untuk dijual beli. Banyak gitu ya. Seperti apa? Seperti misalnya kucing. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur wal kalbi. Rasulullah melarang dari jual beli kucing dan anjing. Gitu. Lalu gimana itu kucingnya terus beranak, Ustaz? Ya dikasihkan. Kalau dikasihkan boleh. Ya. Begitu. Jadi dihibahkan, dibolehkan. Berbeda kalau dijual, tidak boleh. Ya, walaupun ada khilaf terkait dengan jual beli kucing. Ya.
Sebagian ada yang menganggap yang terlarang itu jual beli kucing hutan. Kalau kucing rumahan boleh diperjualbelikan. Ya wallahu taala alam, yang lebih selamat ya itu untuk menghindari sesuatu yang masih syubhat. Artinya masih ada khilaf para ulama. Nah, masalah kucing itu memang ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Tapi wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang kalau kita tinggalkan itu justru menyelamatkan kita. Wallahu taala alam. Tapi yang kita bahas adalah boleh kita menghadiahkan sesuatu yang terkadang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh untuk dihibahkan. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ada sesuatu yang tidak boleh dijual belikan. Kemudian bahasan berikutnya ini mulai kita berbicara tentang kapan seseorang itu terikat dengan hibahnya atau disebut dengan luzumul hibah. Jadi hibah itu, Ibu, tadi kan kita sebutkan terlarang bagi kita untuk menarik kembali donasi atau hibah yang sudah kita berikan. Apa tadi dalilnya? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, la yahillu lirajulin muslimin ayyu'tiyal atiyata summa yarji'u fiha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menarik kembali sesuatu yang telah ia berikan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian ia menjilat kembali muntahan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan laisa lana matsalus sau. Tidak ada bagi kita permisalan yang buruk seperti permisalan yang disebutkan oleh Nabi alladzi ya'udu fi hibatih, yaitu orang yang menarik kembali pemberiannya, hibahnya, donasinya. Seperti apa permisalannya? Kal kalbi yarji'u bi qai'ihi, seperti anjing yang muntah kemudian ia menjilat kembali muntahannya tersebut. Jadi nggak boleh, ya. Kapan tidak boleh itu? Khilaf para ulama. Tidak boleh ditarik kembali itu kalau sudah diserahkan objeknya kepada orangnya, kemudian orang yang menerimanya sudah menerimanya, menggenggamnya, atau ketika seseorang baru mengatakan saya hibahkan nanti motor saya ke kamu. Ini sering terjadi gitu ya, nanti saya kasih motor saya ke kamu, pas besoknya lagi dia lupa, ya, maaf gak jadi ya, saya mau kasih ke kamu gitu. Itu masuk nggak tuh kira-kira? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Seseorang ya sudah mengucapkan itu motor saya buat kamu, kemudian setelah itu dia meralatnya kembali. Maaf nggak jadi ya, ternyata setelah dipikir-pikir sayang juga kalau dikasihin ini. Nggak boleh, karena hadisnya mutlak. Ya, seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Ya, kadang bikin kesel. Ada orang yang sudah ngasih begitu kan gitu ya, sudah senang gitu, ternyata PHP kan ya, Bu. Ya, yang biasa sering dilakukan sama siapa? Sama suami ya, Bu ya. Katanya mau dikasih, ditunggu-tunggu nggak juga. Ya. Ini bawa senjata nih Pak ya,
Nih bawa senjata nih pagi hari ini gitu kan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz bilang, seseorang yang menghibahkan sesuatu, yang memberikan sesuatu, kemudian diralat, maka seperti anjing. Masa suamiku kayak guguk kan enggak kan, gitu kan? Guguk kan enggak kan, gitu kan? Harus dikasih, gitu. Itu dalil ibu-ibu nanti ya. Tapi sebagian ulama merojihkan, menguatkan kalau bendanya sudah diserahkan, diqobet namanya. Kalau sekedar diucapkan, maka itu belum berlaku, belum lazim, belum mengikat. Gitu. Kapan mengikatnya? Mengikatnya kalau sudah bendanya diserahkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik, yaitu tentang kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Aisyah putri beliau, ya, lamma hadarathu al-wafah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit parah, di mana ya sakit yang menjelang kematian Abu Bakar. Karena beliau sudah dekat dengan kematiannya, beliau memanggil Aisyah, ya bunayyah, wahai putriku, inni kuntu nahaltuki jada'i 20 was. Dahulu aku pernah memberikan kepadamu ya 20 wasak makanan, gitu ya, makanan pokok. Jadi Abu Bakar pernah bilang, nanti kalau ada makanannya buat kamu Aisyah 20 wasak, gitu. Ini sudah dihibahkan, tapi masih dalam bentuk ucapan. Lalu Abu Bakar melanjutkan, walau kuntu, ya, atau walau kunti dadadtihi wazazaituhu kana laki. Kalaulah dahulu ya engkau sudah mengambil pemberian tersebut, niscaya pemberian tersebut itu sudah jadi milikmu. Wa innama huwal yaum malul waris. Hanya saja hari ini harta tersebut sudah menjadi harta waris. Faqtasimu ala kitabillah, maka ya bagilah harta tersebut sesuai dengan kitabullah. Ini ada faidah dari hadis ini. Paham gak hadisnya, Bu? Jadi Abu Bakar telah mengucapkan memberikan 20 wasak kepada Aisyah, sudah diucapkan. Tapi qadarullah Abu Bakar belum juga menyerahkan 20 wasak tersebut ke Aisyah. Dan kondisinya Abu Bakar baru teringat setelah kondisi beliau sedang sakit parah menjelang kematiannya. Kalau seseorang ya sudah menjelang kematiannya, itu dia tidak boleh menghibahkan hartanya kecuali ya berdasarkan ridho ahli waris dan terhitung wasiat. Ini ada faidah fikihnya. Seseorang yang kondisi sakitnya sakit parah yang mengantarkan pada kematiannya, ketika dia dalam kondisi tersebut, harta tersebut itu dinilai harta ahli waris walaupun dia belum wafat. Cuma berlakunya kapan? Ketika dia sudah wafat. Tapi ketika dia kondisinya seperti itu, maka dia sudah tidak bisa lagi mendermakan, menghibahkan, menghadiahkan
hartanya tersebut, kecuali hanya sekedar sepertiganya. Kenapa? Karena dihukumi wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Dan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Sehingga ketika Abu Bakar baru sadar dia belum menyerahkan harta tersebut kepada Aisyah, berarti kata Abu Bakar, hari ini harta tersebut sudah bukan hak kamu lagi. Abu Bakar sudah tidak bisa menyerahkannya hanya kepada Aisyah karena sudah jadi harta ahli waris, gitu. Jadi Abu Bakar memberikan penjelasan kepada Aisyah, kalau dulu aku telah menyerahkannya kepadamu, niscaya itu adalah jadi milikmu. Tapi masalahnya belum diberikan, sehingga harta tersebut masih berstatus hartanya Abu Bakar, gitu ya. Dalam kondisi di mana beliau sakit parah, yang beliau tidak bisa lagi menghibahkan, menyerahkan kepada ahli waris karena sudah berstatus wasiat nantinya. Jadi penyerahan donasi ketika mendekati kematian, maka itu terhitung wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa demikian? Karena biasanya orang itu baru sadar mau sedekah kalau sudah menjelang kematian. Gitu ya. Kalau lagi sehat-sehat enggak, entar deh sedekah, entar deh, kan gitu ya. Kalau mau wakaf, entar deh, nunggu, entarlah, sekarang lagi masih ada kebutuhan. Kapan baru dia mau sedekah, mau wakaf, mau wasiat? Kalau sudah menjelang kematiannya. Maka ada fikih wasiat. Salah satu fikih wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas begitu, menjelang kematiannya beliau didatangi Nabi SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, wahai Nabi, aku punya harta, sementara ahli warisku itu hanya seorang anak perempuan. Boleh nggak aku mensedekahkan seluruh hartaku? Kata Nabi, jangan. Kalau setengah hartaku, maaf 2/3 hartaku, kata Nabi, jangan. Kalau setengah hartaku, jangan. Ya, baru sepertiga, kata Nabi, ya, sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, kata Nabi, kenapa? Karena engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi kekurangan. Gitu. Artinya kalau sudah menjelang kematian, misalnya ada seseorang yang sudah divonis kanker stadium 4, biasanya dia baru mau sadar, dia mau sedekahkan seluruh hartanya. Boleh nggak, Bu? Nggak bisa. Nggak boleh menghibahkan ketika kondisinya sudah kanker stadium 4. Biasanya baru dia akan berpikir untuk menyerahkan seluruh hartanya. Enggak, tidak boleh, karena sudah terhitung wasiat, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Itu fikih dari hadis yang kebetulan kita baca. Tapi yang perlu untuk kita ketahui di situ, berarti hibahnya belum berlaku. Di mana Abu Bakar meralat kembali ucapannya memberikan kepada Aisyah 20 wasak. Paham nih hadisnya? Sehingga dalam hal ini berarti kalau belum diserahkan barangnya, maka akad hibah belum mengikat. Artinya masih boleh untuk meralat walaupun dimakruhkan. Jadi kalau orang sudah bilang, saya mau hibahkan ini ke kamu motor, maka kalau belum diserahkan motornya, dia boleh meralat, tapi itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah diserahkan motornya, dia tarik kembali, maka haram. Yang permisalan buruk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti anjing yang muntah kemudian dia menjilat kembali muntahannya.
Maka apapun bentuk donasi yang sudah kita serahkan, maka kalau sudah diterima oleh pemiliknya tidak boleh ditarik kembali. Paham ya Bu? Bisa dipahami? Tidak boleh kita menarik kembali donasi yang sudah kita berikan. Kata Nabi, la yahillu lirajulin muslimin ayyu'tiyal 'atiyah summa yarji'a fiha. Tidak halal bagi seorang muslim yang telah menyerahkan sebuah pemberian kemudian ia meralatnya, menarik kembali pembelian tersebut. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah, itu jadi fikihnya tidak boleh. Kapan? Tidak boleh kalau sudah diserahkan. Kalau sudah diucapkan, saya sudah berikan, maka boleh, tapi makruh. Makruh itu artinya dibenci. Seharusnya jangan, tetap sudah diberikan. Jelas Bu? Nah, izin minum dulu. Kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. Karena Nabi tadi menyebutkan tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan pemberian kemudian ia menarik kembali pemberian tersebut, kecuali seorang ayah ya boleh untuk menarik kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya. Jadi yang dikecualikan siapa? Seorang ayah saja. Karena anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi seorang ayah boleh, tapi dengan syarat ya, dengan syarat diambil tidak memudaratkan anak tersebut, dalam artian tidak menjadi kecelakaan bagi si anak, kemudaratan bagi si anak, dan tidak boleh pemberian yang diambil dari salah satu anak tersebut ditarik kemudian dikasihkan kepada anak yang lain. Kan itu akan menyebabkan namanya hasad, namanya permusuhan di antara anak-anak, gitu ya. Nah, di sini berarti kita belajar kalau sudah kita menghibahkan itu perlu kita paham, oh saya tidak boleh narik kembali hibah yang sudah saya berikan. Jadi fenomena adanya narik kembali donasi itu sesuatu yang perlu dikritisi. Dan tapi nasihat kami ya bagi para penyelenggara penggalangan dana sosial itu harus paham tentang masalah ini. Tidak boleh dikembalikan. Maka kalau misalnya ada kasus di mana pernah terjadi tahun berapa itu, ada seorang warga Indonesia yang membunuh ya seseorang di Saudi. Ya, dia mau dihukum, yaitu diancung, dikisos. Tapi keluarga yang terbunuh di sana boleh minta diat 1 miliar. Tahun berapa itu? Akhirnya tersebarlah di Indonesia, ada warga Indonesia yang butuh dana 1 miliar agar terbebas dari hukum pancung, dari hukum kisos. Terkumpullah dana berapa? Diatnya minta 1 miliar, dananya terkumpul 2 miliar. Jadi akhirnya bagaimana? Seorang pembunuh dapat 1 miliar. Paham lah Bu? Anda yang dia butuhkan berapa? 1 miliar. Terkumpul 2 miliar. Akhirnya pembunuh dapat 1 miliar gitu ya. 1 miliar diserahkan kepada korban, 1 miliar. Akhirnya pembunuh dapat 1 miliar. Ini harus dibatasi. Ya, penyelenggara donasi itu harus pinter dan paham fikihnya. Oh, kita akan batasi. Ya, ada warga atau ikhwah yang sedang sakit, maka donasi itu dibatasi sampai berapa? Gitu ya. Dia butuh dana rumah sakit 100 juta. Maka kita spare, ya. Kita akan kumpulkan 20 juta. Misalnya. Setelah 130 juta kita akan tutup. Begitu.
Ya, kalau ternyata kasusnya ternyata oh sudah 130 juta ini nanti kalau misalnya memang untuk peruntukannya adalah untuk berobat, bukan untuk apa-apa, ya memang bukan untuk digunakan buat jadi shopping-shopping, beli rumah dan lain sebagainya, enggak. Ya, maka harus diperjelas ini untuk pengobatan. Ketika uang tersebut itu tidak digunakan karena sudah tidak digunakan untuk pengobatan misalnya, karena dikaper oleh pemerintah atau yang lainnya begitu, maka disebutkan dalam donasi tersebut nantinya donasi yang Bapak Ibu berikan ke kami itu akan tetap didonasikan kepada yang berhak kalau sekiranya memang tidak digunakan untuk pengobatan. Kita cari lagi gitu. Iya, jadi nggak asal buka donasi gitu kan. Terlebih lagi, ya, Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas mewanti-wanti, jangan sering-sering buka donasi. Ya, karena kebanyakan nggak paham tentang fikihnya. Asal buka tapi nggak ngerti bagaimana cara pengelolaan harta tersebut. Boleh buka donasi, bahkan bagus niat yang baik. Tapi tidak setiap niat baik itu akan menjadi kebaikan kalau kita tidak paham bagaimana menyalurkannya dengan baik, kan gitu. Ya. Jadi boleh buka donasi, boleh bantu orang, tapi ya kita harus sadar kita perlu yang namanya setiap kali kita melakukan aktivitas kebaikan, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu baru ya aktivitas, beramal, lakukan kegiatan. Ini jangan asal modal semangat tapi tidak mengerti fikihnya, begitu ya. Ternyata nggak boleh itu ya, donasi ditarik kembali. Nah, sementara kita sebagai penyelenggara tidak memberikan fasilitas atau memberikan penjelasan kalau sekiranya donasi ini tidak terpakai, maka kita akan salurkan, gitu seharusnya sejak awal telah diberikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kemudian poin berikutnya, ternyata kita nggak boleh membeli sesuatu yang pernah kita berikan kepada orang lain. Misalnya antum kasih Vespa antum ke tetangga, gitu ya. Berarti sudah dihibahkan kan? Ini Vespa, terus antum serahkan ke tetangga, dihibahkan. Terus ternyata tetangga antum itu ternyata tidak merawat Vespa antum seperti antum merawat Vespa tersebut, gitu. Antum lihat Vespa antum kepanasan, kehujanan, gitu ya. Padahal kata antum itu penuh kenangan, ya Allah, nggak terima kasih banget sih, gitu kan? Mau diminta lagi malu, ya udahlah saya beli lagi. Nanti saya rapiin, saya rawat aja daripada dikasihin ke dia nggak dirawat. Boleh nggak? Boleh nggak membelinya? Nggak boleh. Kenapa? Kata Ustadz tadi ya. Hah? Kan tadi beli, boleh nggak beli? Boleh nggak? Nggak minta. Ini beli, bukan minta lagi. Tolong Vespanya balikin, enggak, dibeli. Boleh nggak? Bu, boleh nggak? Beli loh. Hah? Boleh apa enggak? Bukan narik lagi, bukan, tapi membelinya. Kalau nggak boleh, dalilnya apa? Dalilnya ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan dari Umar. Maaf, ini mungkin Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, saya lupa. Di sini tertulis Umar. Hamaltu ala farasin fi sabilillah. Aku wadhanantu annahu ba'ihu bi rukhsah.
atau birakhsin. Maka aku mengira sepertinya dia mau ya menjualnya dengan harga murah. Nah, tapi seorang sahabat tidak langsung asal berpikir untuk membelinya kembali. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Boleh nggak kalau sekiranya aku beli lagi kuda yang aku pernah hibahkan ke dia, di mana dia itu tidak merawat kuda tersebut. Sepertinya dia akan jual kuda tersebut dengan harga yang murah. Boleh nggak saya sebagai pihak yang menghibahkan, mensedekahkan, mendonasikan kuda itu kepada dia, terus ditarik kembali? Apa kata Nabi SAW? La tabtahu, jangan kamu beli kuda tersebut. Wa in a'takahu dirhaman, wa in a'takahu bidirhamin, jangan kamu beli kuda tersebut sekalipun ia menjualnya kepadamu seharga 1 dirham pun. Bu, sekalipun harganya 1 dirham, kambing aja 1 dinar. Ini kuda ya, dinar sama dirham gedean mana? Dinar ya. Kata Nabi, sekalipun dijual dengan 1 dirham jangan diambil, jangan dibeli. Tuh, nggak boleh ternyata kita membeli kembali sesuatu yang pernah kita donasikan, sesuatu yang pernah kita serahkan pada orang lain, kita hibahkan, tuh nggak boleh ya. Jelas nih Bu? Jadi ada fikihnya ternyata loh. Nggak asal narik. Kalau narik kembali kan kadang kejam kan? Dianggapnya apa namanya dalam apa? Dalam etika pun narik kembali apa yang kita berikan di masyarakat kita sudah paham. Itu nggak boleh gitu kan? Ya nggak bagus lah. Masa narik kembali apa yang sudah diberikan? Tapi membelinya pun ternyata nggak boleh. Kita membelinya nggak boleh. Maka ya apa namanya, tunggu dia jual kepada orang lain, itu kemudian kita boleh membeli kepada orang yang membelinya. Itu baru boleh. Kalau memang ternyata antum masih teringat ternyata oh banyak kenangan Vespa tersebut gitu ya. Ya, tapi masalahnya sudah dihibahkan, nggak boleh. Kemudian poin berikutnya, disunnahkan untuk menerima hadiah, jangan menolak hadiah. Karena Nabi SAW yakbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Di mana Nabi SAW senantiasa menerima hadiah dan memberikan balasan. Ini akhlak Nabi. Kalau Nabi diberikan hadiah, beliau menerima, lalu Nabi membalas ya kebaikan orang yang memberikan hadiah. Tapi dalil tegas yang menyatakan tidak boleh menolak hadiah itu ada dalam sebuah riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW yu'tini al-ata'. Jadi kata sahabat ya Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan kepadaku sebuah pemberian. Maka aku katakan, fa'akul a'tihi man huwa afqar ilaihi minni. Wahai Nabi, serahkan saja ya pemberian tersebut kepada orang yang lebih fakir dari aku, gitu ya. Kadang kita kalau misalnya merasa apa namanya ada orang yang ngasih sementara kita merasa kita masih apa namanya mampu kok, gitu ya. Ada orang-orang yang masih layak untuk diberikan, gitu. Maka ini Ibnu Umar mengatakan demikian pada Nabi SAW. Oh ini maaf, ana lupa, ini Ibnu Umar atau Umar bin Khattab ya, sahabat yang pasti. Kemudian fakhudhu, kata Nabi SAW, wahai Umar, khudhu, ambil. Fa idza ja'aka man huwa fa idza ja'aka min hadzal mal, kata Nabi SAW, wahai Umar, ambil hadiah tersebut
apabila datang kepadamu harta ini, ya, wa anta ghairu musyrifin wala sa'il, sementara dirimu tidak mengharapkan dan juga tidak memintanya. Jadi ambil, sekalipun dirimu tidak mengharap dan juga tidak memintanya. Fakhudhu, maka ambil, kata Nabi. Wa ma la yatba'hu nafsuka, ya, tapi jangan kamu berharap orang memberikan sesuatu kepada, gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan la taruddul hadiyah, jangan kalian menolak hadiah. Jadi kita nggak boleh, ya, hukumnya makruh kalau kita menolak hadiah, pemberian orang lain, sekalipun kita merasa seharusnya ada yang lebih berhak untuk diberi. Ambil pemberian tersebut, kemudian kita berikan kepada orang lain, gitu. Ya, sehingga pahalanya double. Antum menerima hadiah dari orang lain, menghargai orang lain, membahagiakan orang lain, kemudian antum pun dapat pahala sedekah kepada orang yang menurut antum lebih layak untuk mendapatkan hadiah tersebut, hibah tersebut. Begitu ya. Jadi jangan tolak hadiah. Itu hadis yang biasa digunakan oleh para ulama terkait ketidakbolehan atau makruh hukumnya bagi kita untuk menolak hadiah pemberian orang lain. Itu ya, Bu. Kemudian poin berikutnya, sudah sampai ini. Satu lagi lah, insyaallah. Yaitu harus adil di dalam pemberian kepada anak. Saya ingin pastikan dulu, ibu-ibu paham nggak tadi yang dibahas? Apa bedanya nafkah, hadiah sama hibah? Coba siapa yang mau menjawab dulu? Tadi sudah dijelaskan. Sebelum bahas ini saya mau pastikan dulu ibu sudah paham belum? Apa bedanya nafkah, hadiah sama hibah? Kalau kasusnya seorang ayah memberikan hartanya kepada anaknya, kapan disebut nafkah, kapan disebut hadiah, kapan disebut hibah? Siapa yang bisa? Ibu panitia, ada hadiah nggak ini? Ada, Ustaz. Ada, Masya Allah. Buat yang bisa jawab. Bu Ambar hadir itu? Hah? Nggak datang. Nggak datang? Nggak. Iya, Bu. Ini kok diam-diam baik. Kapan seorang bapak dianggap menafkahi, memberikan hadiah atau memberikan hibah? Karena ada sebuah hadis di mana Nu'man bin Bashir itu datang, ya, bersama ayahnya, di mana ayahnya membawa beliau ketika masih kecil nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahnya itu bilang, nahaltu ibni hadza gulaman kanali, aku memberikan, ya, budak milikku kepada anakku ini, kepada putra aku ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, aqullu waladika nahaltahu mithla hadza, apakah setiap atau seluruh anakmu itu engkau berikan semisal ini juga? Ya, kata Bashir, lah, enggak, aku hanya memberikannya kepada Nu'man saja nih, Nu'man bin Bashir. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Arji'hu, tarik kembali pemberianmu itu. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, ya, bahwasannya Bashir ini, bapaknya Nu'man bin Bashir, itu datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta persaksian akan bolehnya pemberian kepada salah satu anak, tapi tidak diberikan pada anak yang lain. Maka istrinya Bashir itu mengingatkan, ya coba kamu tanya dulu sama Rasulullah,
boleh nggak minta persaksian beliau kalau hal tersebut halal? Maka datang dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW untuk menjadi saksi kalau dia mau mensedekahkan budaknya itu kepada salah satu anaknya. Apa kata Nabi SAW? Afa'alta hadza biwaladika kullih? Apakah engkau melakukan ya aktivitasmu ya pemberianmu ini kepada seluruh anak-anakmu? Kata Bashir, tidak. Kata Nabi SAW, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dari hadis ini gimana? Jadi nggak boleh pilih kasih. Yang satu dikasih, yang satu pun harus dapat. Anak-anak yang lain pun harus sama. Ini kasusnya hibah. Paham dah, Pak? Kalau antum kasih motor atau kasih mobil ke pernikahan putri antum yang sedang menikah, sementara adiknya masih umur 1 SMP, kakaknya dapat mobil, berarti anaknya yang SMP harus adil, berarti harus dapat satu mobil juga? Enggak. Kenapa enggak? Kalau yang nikah itu hadiah, paham ya? Itu bukan hibah, hadiah. Hadiah itu tadi asasnya apa? Asasnya prestasi. Ya tentu pernikahan adalah prestasi terbesar bagi seseorang, kan gitu ya? Karena dia sudah laku kan prestasi. Maka jangan sampai anak yang 1 SMP begitu ya antum pikir ini hadisnya berarti saya harus ngasih deh. Yang satu kasih mobil berarti anak saya ada 5, mau beli 5 mobil dong. Nggak jadilah kalau gitu jadinya. Akhirnya nggak ngasih. Iya, itu hadiah. Hanya saja si pembeli punya utang. Hanya saja si pembeli punya utang kepada penjual yang disepakati dibayar selama sekian tahun, gitu ya. Maka kalau tidak ada kesepakatan tambahan apapun, tidak ada kesepakatan tambahan apapun, tidak ada kesepakatan lainnya misalnya, maka dalam hal ini ibu harus memahami tentang saya berarti harus menunggu pembayaran dari dia. Ya, tidak boleh kita denda. Ya, karena ini akad denda itu tidak boleh kalau asas utamanya adalah akad utang piutang. Tidak boleh. Kamu telat bayar, maka saya denda. Maka harus menambah sekian lagi tambahan uang. Itu didenda, itu tidak boleh karena akadnya udah berubah menjadi utang yang perlu dibayarkan. Lalu gimana Ustadz kalau sudah ternyata dia macet? Maka kalau macet itu ada unsur di mana kita boleh menagih seseorang, meminta seseorang kalau dia punya aset untuk menjual aset dia. Gitu ya. Tolong dong, kamu punya utang. Itu kamu punya aset. Tolong dijual aset tersebut untuk bayar utang kamu. Ya boleh. Nah, kita terus bisa menuntut hak kita, tapi kita tidak boleh untuk mendenda begitu ya, minta tambahan dari hutang dia itu nggak boleh. Yang boleh kita lakukan apa? Yang boleh kita lakukan kalau si penghutang itu adalah orang yang ternyata mampu untuk bayar hutang tapi mengundur-undur hutang, maka kita bisa melaporkan pada pihak yang berwajib. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang punya kemampuan tapi terus mengulur-ulur pembayaran utangnya, dia telah berbuat dolim. Ya, maka halal kehormatan dia bisa kita beberkan, kita bisa blacklist, dan halal untuk memberikan hukuman kepadanya dengan kita memenjarakan dia melalui pihak berwajib. Gitu. Kalau mau kekeluargaan gimana Ustadz? Mau kekeluargaan tadi sikapnya tadi
barang yang antum jual itu minta sama dia, tolong aset yang kamu beli dari saya tolong dijual, gitu ya, untuk melunasi, tolong dijual, begitu. Itu yang terjadi ketika kita berakad secara tidak tunai. Ada resiko di mana pembayaran bisa jadi macet. Tapi kalau kita berbicara tentang sudah, insya Allah ya, karena kata Nabi kullu qardin shadaqah, setiap utang piutang itu sedekah. Ya, kalau kita memberikan kemudahan pada orang lain dalam sedekahnya itu, dalam sebuah riwayat saya lupa lafadz hadisnya, di mana seseorang yang memberikan utangan pinjaman kepada orang lain, ya, kemudian ketika ditagih dia tidak mau membayarkan utangnya, dia tidak bisa membayarkan utangnya, maka terhitung dia bersedekah senilai hutang orang tersebut setiap harinya. Paham maksudnya, Bu? Dia punya utang berapa? 1 juta. Ditagih, mana 1 jutanya? Maaf belum bisa bayar. Oh ya udah, nggak apa-apa, ibu sedekah 1 juta hari itu. Besok lagi nagih, mana 1 jutanya? Maaf belum bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa, sedekah 1 juta tiap hari itu. Bisa dipahami, Bu? Jadi banyak-banyak ngutangin. Benar banyak ngutangin itu bagus, ya, banyak ngutangin itu bagus, tapi jangan jadi ngutangin ke orang yang tadi dolim, nggak mau bayar utang, maunya minjem doang. Kalau ditagih galakan dia, jangan, ya. Jadi minjemin utang ke orang yang memang membutuhkan, walaupun konsekuensinya akan sulit dia bayar hutang, tapi itu jauh lebih besar. Bahkan para ulama mengatakan sedekah kita kepada